Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Baik ibu-ibu sekalian, MT Baitul Ummah OPC yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa hadir kembali meskipun via online untuk tetap mempelajari ayat-ayat Allah. Semoga dengan kita istiqomah tetap mempelajari ayat-ayat Allah dalam keadaan apapun seperti ini, ya, dalam keadaan ancaman wabah corona, tapi kita tetap mendekat kepada Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita dan keluarga kita semuanya, amin Allahumma amin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita bagaimana kita harus tetap istiqomah, harus tetap berjuang, ya, dalam kebaikan meskipun dalam keadaan apapun. Semoga dengan kita meneladaninya, kelak kita adalah orang-orang yang bersamanya di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Baik ibu-ibu sekalian, pagi ini kita akan ngasih untuk pertama kalinya, ya, dengan online. Kita akan sampai di surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. Ini adalah ayat 215. Maka ini kutiba alaikumul qital, ini adalah ayat yang ke 216, ya. Kita akan langsung masuk ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, al-qital, perang, wa dan huwa dia, kurhun, kebencian, lakum, bagi kalian. Wa dan asa, mudah-mudahan, asa ini sekarang kita menggunakan arti bisa jadi. Asa bisa jadi atau boleh jadi, an bahwa takrohu, kalian membenci. Tak ini ibu-ibu sama wawunya itu kalian, karoha itu adalah membenci. Sayan, sesuatu, wa dan huwa dia, khairun, kebaikan, lakum, bagi kalian. Wa dan asa bisa jadi, an bahwa tuhibbu, kalian mencintai, sayan, sesuatu, wa dan huwa dia, sarun, keburukan, lakum, bagi kalian. Baik, saya baca kembali. Kutiba, diwajibkan, ini dalam tafsirnya itu ditulis farodo, ya, menetapkan atau mewajibkan. Alaikum, atas kalian, al-qital, perang. Perang kepada siapa? Di sini ada li, bagi kufar, orang-orang kafir. Jadi ketika nanti suatu saat kita diwajibkan oleh Allah berperang melawan orang-orang kafir, padahal saat itu baru kita sadar, wa dan huwa dia, kurhun, kebencian, lakum, bagi kalian. Huwanya balik ke kita. Ternyata perang itu adalah sesuatu yang kita benci, kurhun, kebencian, lakum, bagi kalian. Ini makruh, sesuatu yang tidak disukai. Nah, ibu-ibu sekalian, yakinlah bahwasannya perang itu wa dan asa bisa jadi, an bahwa takrohu, kalian membenci, sayan, sesuatu. Ya, bisa jadi kita membenci sesuatu, sesuatunya balik ke perang ini tadi, kital. Tapi ternyata wadan huwa dia, khairun, kebaikan, lakum, bagi kalian. Bisa jadi ibu-ibu sekalian, kalau sekarang dalam implementasi sekarang itu adalah kita harus ikut kewajiban kita, perintah dari pemimpin kita. Kali ini pemerintah memerintahkan pada kita untuk mengisolasi diri kita sendiri. Kita bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, mengaji dari rumah, seperti ini. Nah, itu bisa jadi kita membenci sesuatu itu, tapi ternyata dengan begitu itu khairun, kebaikan, lakum, bagi kalian. Dengan kita meminimalisir diri kita, keluarga kita untuk tidak keluar rumah, hanya berada di rumah, ya, itu insya Allah itu ada kebaikan di sana. Kenapa? Karena mereka rata-rata yang sekarang pasien COVID positif itu adalah mereka yang banyak aktivitas di luar, yang kemana-mana, yang ada pernah kegiatan ke luar negeri gitu, atau ke daerah-daerah endemik. Nah, akhirnya mereka kena di sana. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, inilah keinginan pemerintah. Kita harus mengisolasi diri di rumah, hanya keluar untuk saat-saat yang penting saja. Maka insya Allah kita akan diberikan keselamatan oleh Allah. Ya, semuanya memang dari Allah, tapi kita harus menjaga diri kita. Kita harus ikhtiar, ya. Nah,
Begitu juga zaman dulu ketika disuruh berperang, sahabat juga nggak mau. Kaum muslimin waktu itu juga keberatan. Aduh, setiap 1 tahun itu minimal 1 kali Rasulullah ngajak berperang. Ya, tapi kalau kita tahu bahwasanya dengan berperang itu ada khairun, kebaikan lakum bagi kalian. Dengan kita berperang maka musuh tidak akan menganggap enteng kita. Musuh akan takut untuk menyakiti kita dan kita bisa beribadah, bisa sholat dengan nyaman, tenang. Itu karena adanya perang yang dilakukan oleh dulu sahabat-sahabat Rasulullah kaum muslimin saat itu. Hari ini kita bisa tenang sebagai bangsa Indonesia itu juga karena ada perang yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu melawan Belanda, melawan Jepang sehingga kita hari ini merdeka. Maka perang itu ada kebaikan di dalamnya, tapi untuk melawan orang kufar. Sebaliknya, wadan asa bisa jadi an bahwa tuhibbu kalian mencintai sayan sesuatu. Bisa jadi kita itu nggak suka ibu-ibu. Bisa jadi kalian mencintai sayan sesuatu. Kita suka sekali dengan sesuatu. Padahal wadan huwa dia sarun keburukan lakum bagi kalian. Padahal ternyata ketika kita mencintai sesuatu itu, ya nggak mau pergi berperang, kita cinta apa namanya damai, kita ingin tetap apa namanya di rumah saja bersama keluarga. Padahal panggilan perang sudah datang. Yakinlah kalau kita nggak mau angkat senjata padahal musuh sudah di depan mata, itu sarun keburukan lakum bagi kalian. Kenapa keburukan? Karena pasti nanti mereka akan menguasai kita, menjajah kita, dan kita tidak bisa lagi beribadah dengan tenang, tidak bisa bekerja dengan tenang. Nah inilah kita cinta sesuatu, ya kalau kita berlebihan, ya pasti akan begitu. Kita cinta tidak mau berperang, itu padahal musuh di depan kita, maka bisa jadi nanti kita akan sarun mengalami keburukan, yaitu dijajah oleh musuh. Itu kalau dalam keadaan yang sekarang, dan dahulu ya. Keadaan hari ini, ibu-ibu sekalian, kita bisa jadi cinta dengan sesuatu. Kita pengen jalan-jalan ke mall, kita pengen jalan-jalan ke Singapura, kita pengen kongko-kongko ya, klenong-klenong gitu, jalan-jalan. Tapi yakinlah bahwasanya kalau saat ini kita sering setiap hari ya, kemudian kita jalan-jalan ke sana kemari, maka sarun keburukan lakum bagi kalian. Kita akan rentan terkena namanya COVID-19 atau virus corona itu, ibu-ibu. Nah, ini yang penting sekali, makanya kita harus melihat sesuatu dalam konteksnya. Nah, kali ini pemerintah meliburkan kita dan anak-anak kita selama 14 hari ke depan. Itu tujuannya agar kita berada di rumah, walaupun kita di rumah mungkin bosan, jenuh, anak-anak ribut terus, tapi ternyata itu adalah kebaikan bagi kalian. Kata ibu-ibu kayak kapal pecah rumahnya ya. Anak-anak main sana sini, oh ributnya luar biasa ya. Baru tahu rasanya bagaimana susahnya menjadi guru untuk mendidik anak-anak kita. Ternyata dengan anak-anak sedang sekolah, kita di rumah bisa istirahat. Nah, sekarang nggak bisa 24 jam anak-anak bersama kita, tapi itu ada kebaikan di dalamnya. Nah, bisa jadi kita mencintai sesuatu, jalan-jalan ke sana kemari gitu ya, kita kepengen yang begitu, tapi ternyata itu untuk hari ini sarun keburukan lakum bagi kalian. Karena memang menurut informasi bahwasanya banyak orang-orang yang bisa jadi dia adalah pengidap COVID ya, tapi dia belum ketahuan karena masih sehat ya. Kadang ada orang yang masih sehat padahal di badannya ada virus COVID itu tadi, virus corona itu, sehingga dia akan mudah menularkan pada kita melalui percakapan yang dekat atau salaman dan seterusnya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ya, ke bagian berikutnya. Nah, kesimpulannya ibu-ibu sekalian, wadan Allahu Allah ya'lamu mengetahui, wadan angtum kalian la tidak ta'lamun kalian mengetahui. Ibu-ibu sekalian, Allah itu yang tahu, wallahu dan Allah ya'lamu mengetahui. Allah yang tahu. Ma huwa khairul lakum, apa yang dia kebaikan bagi kalian, itu Allah yang tahu. Wa dan angtum kalian la tidak ta'lamun kalian mengetahui. Kita itu tidak ada yang tahu, ibu-ibu sekalian ya. Makanya ini menjadi rumus pegangan kita ketika kita mengalami dilema gitu, galau ya, melihat masa lalu, melihat masa depan, kita takut gitu, takut melihat masa depan, galau melihat masa lalu. Ingatlah bahwasanya Allah yang tahu. Allah yang tahu, dan kalian kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka kita harus selalu istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Kita lanjutkan. Yas'alunaka, mereka bertanya padamu. Ini
Saya akan geser dulu. Wallahu dan Allah ya'lamu mengetahui, wa dan antum kalian la tidak ta'lamun kalian mengetahui. Jadi Allah itu yang tahu, zat yang maha tahu adalah Allah. Kita kalian tidak tahu sama sekali apa yang akan terjadi esok. Bahkan kita akan meninggal di mana, akan berada di mana beberapa menit ke depan, kita nggak pernah tahu. Ya, sekarang ayat ke-217. Yas'alunaka, mereka bertanya padamu, an atas sahri bulan, ini asyur biasa jamaknya, ini bentuk tunggal, haram qitalin perang fihi di dalamnya, nyanya balik ke bulan haram ini. Qul katakanlah, qitalun perang fihi di dalamnya kabirun dosa besar, wa dan soda penghalangan an atas sabilillah jalan Allah, wa dan kufrun kafir bihi dengannya, wa dan Masjidil Haram, wadan ikhraju pengusiran ahlihi penduduknya minhu darinya, akbaru lebih besar, ini pakai lebih ya, isim tafdil, ingda di sisi Allahi Allah, wadan fitnatu fitnah akbaru lebih besar min dari qatli pembunuhan. Saya baca kembali. Yas'alunaka, mereka bertanya padamu, mereka di sini sahabat bertanya, ini orang-orang kafir yang bertanya kepada Nabi Muhammad, tanya tentang apa? An atas sahril haram, bulan haram, ya Muharram. Ya, tapi kali ini yang dimaksud adalah bulan Muharram. Padahal bulan haram itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini, dan satu lagi Rajab yang kita alami sekarang ini. Ini adalah bulan Rajab ya. Nah, kemudian ada apa dengan bulan haram? Kitalin perang fihi di dalamnya. Ketika bulan haram ya kemudian terjadi peperangan, apa hukumnya dalam Islam wahai Rasulullah? Orang kafir bertanya seperti itu kepada Nabi Muhammad. Qul katakanlah, qitalun perang fihi di dalamnya kabirun dosa besar. Di sini azimun. Nah, jadi berperang di bulan haram itu dosa besar. Sekarang kita berada di bulan haram ibu-ibu, yaitu bulan Rajab. Maka jangan sampai kita adalah orang yang berantem, berperang, bertengkar, tidak dengan anak, dengan suami, tidak dengan suami, dengan tetangga. Pokoknya kalau satu hari kita nggak berperang, pusing kepala kita. Jangan ya, karena ketika kita melakukan peperangan dosanya besar sekali. Kabir, azim. Wa dan sodun penghalangan ya, an atas sabilillah jalan Allah, maksudnya adalah dinihi, agama Allah. Wadan kufrun kafir bihi dengannya, nyanya ini balik kepada Allah. Wadan Masjidil Haram dan Masjidil Haram ya. Kita kufur dengan Masjidil Haram, ingkar, kita tidak percaya dengan Makkah ya. Hari ini kita mengalami di Mekah ya Allah, mereka tapi alhamdulillah tetap bisa tawaf ya. Untuk umrohnya masih di stop dulu sampai musim haji nanti, dan haji nanti juga masih dibahas bagaimana melihat keadaan terakhir di sana. Wadan ikhraj pengusiran ahlihi penduduknya minhu darinya. Nah, ini maksudnya adalah wahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun. Jadi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad dan kaum muslimin, kaum beriman semuanya waktu itu diusir dari Mekah oleh orang-orang kafir jahiliyah. Itu semuanya akbaru lebih besar ingda di sisi Allah ya Allah. Itu dosanya jauh lebih besar. Nah, ada yang lebih besar dari itu, wadan fitnatu fitnah akbaru lebih besar min dari qatli pembunuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, ini pertama kali kita ketemu tentang fitnah. Allah begitu tegas menjelaskan bahwa fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Nah, ini hati-hati sekali. Fitnah itu adalah dosanya lebih besar dari pembunuhan. Padahal membunuh saja neraka tempatnya. Nah, inilah fitnah, menyampaikan sesuatu tentang orang lain yang informasi itu tidak benar. Namanya fitnah. Tapi kalau menyampaikan sesuatu tentang orang lain yang informasinya benar, maka itu namanya ghibah. Ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Bayangkan, ghibah saja seperti itu, apalagi fitnah. Nah, maka fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Kemudian sedikit lagi kita akan lanjutkan. Wa dan la tidak yang zaluna mereka berhenti, yuqatiluna mereka memerangi, kum kalian, hatta hingga yaruddu mereka mengembalikan kum kalian an atas din agama kum kalian,
In jika istata'u mereka mampu. Wanya dan man siapa yang yartadid murtad min darikum kalian an atas dinihi agamanya. Famaka yamud dia mati. Orang murtad terus mati. Wadan huwa dia kafirun kafir. Famaka ulaika mereka itu habitat sia-sia amal ini jamak dari amalun amal. Mereka fi di dalam dunia dan akhirat. Dan ulaika mereka itu ashabu penghuni anar neraka. Mereka fiha di dalamnya khalidun orang-orang yang kekal. Baik, saya akan jelaskan kembali maksudnya. Dan la tidak yazaluna mereka berhenti. Setelah kita diberitahu oleh Allah bahwa fitnah itu lebih besar dari pembunuhan, sekarang kita diberitahu oleh Allah bahwasanya ada loh orang itu yang tidak akan berhenti yuqatiluna mereka memerangikum kalian. Siapa orang itu? Yaitu al-kufar, orang kufar. Jadi orang kafir itu selamanya sampai kiamat tidak akan berhenti memerangi kalian. Ya. Ayyuha wahai mukminun, orang-orang beriman. Jadi Allah itu memberitahu kita orang beriman, wahai orang beriman, itu loh faktanya. Bocoran dari Allah tentang bagaimana orang kafir yang terus akan memerangi kita. Hatta hingga yarudu mereka mengembalikan kum kalian an atas din agama kum kalian. Sampai orang kafir itu mengembalikan kita dari agama Islam kita. Mengembalikan kemana? Di sini dijelaskan ila kepada kufar kafir, kepada kekafiran, yaitu murtad. In jika istata'u mereka mampu, kalau mereka sanggup mampu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang berhasil dikeluarkan dari Islam? Dan man siapa yang yartadid murtad min darikum kalian an atas dinihi agamanya. Kalau ada orang yang murtad sudah dari kecil masuk Islam bersama orang tuanya, setelah dewasa ternyata ibu-ibu ikut milih bersama calon suaminya pindah agama. Setelah itu kemudian menikah dalam agama yang baru. Famaka yamud dia mati. Orang itu mati. Dan huwa dia kafirun kafir. Waktu mati itu belum sempat kembali ke dalam Islam. Masih tetap berada di agamanya yang baru itu tadi. Famaka ulaika mereka itu habitat sia-sia. A'maluhum amal-amal mereka fi di dalam dunia dan akhirat. Allah mengvonis orang itu adalah orang yang hidupnya sia-sia. Walaupun dulu amal-amalnya di dalam Islam begitu banyak, tapi ketika dia pindah ke dalam agama yang lain, langsung menguap amalnya, hilang semuanya. Kemudian nanti bagaimana nasibnya di akhirat?